Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel New Project. Di video ini kita akan mempelajari tampilan utama atau dasar Photoshop dan pengenalan menu-menu yang ada di Photoshop. Seperti apa? Langsung aja. Oke, yang pertama kita buka Photoshopnya, teman-teman. Nah, kalau sudah dibuka, seperti ini tampilan paling awal Photoshop. Di sini kita mendapatkan tampilan Welcome to Photoshop dan ada dua opsi di sini ya. Dua opsi utama. Yang pertama adalah New File. Kalau kita klik, dia akan keluar opsi New Document atau tab untuk membuat dokumen baru. Nah, teman-teman perlu diketahui Photoshop yang saya gunakan adalah Photoshop 2022. Jadi kalau teman-teman menggunakan Photoshop di bawah dari 2022 atau Photoshop edisi lama, mungkin saja tampilannya berbeda. Nah, ini di sini sudah ada tampilan New Document atau opsi New Document. Di sini kita bisa lihat ada ukuran foto. Jadi kita membuat sebuah editan menggunakan ukuran foto. Ada banyak di sini opsinya, 3x2, landscape, 6x4 dan seterusnya, portrait, kemudian print untuk cetakan, ada ukuran kertas di sini teman-teman, tabloid, A4 dan ada banyak. Kemudian art dan ilustrasi, ada web untuk halaman website, mobile untuk smartphone dan juga film atau dan video. Kemudian di sebelah kanan di sini kita ada pilihan width dan height, yaitu dimana width adalah ukuran untuk lebar dan height itu ukuran untuk tinggi. Sementara ada resolusi, satuannya ada pixel per inch atau pixel per centimeter, kemudian mode warna, kemudian bitrate-nya. Nah, ini ada background otomatis atau kita mau pilih, kemudian yang lain-lain. Nah, yang ini teman-teman untuk sebagai latihan kita menggunakan default dari Photoshop aja ya. Jadi di sini untuk pengenalan saya akan pilih default Photoshop size, yaitu 16x12 cm. Saya akan klik di sini. Kemudian kita lihat propertiesnya di sini sudah berubah. Kemudian saya akan klik create. Nah, seperti ini teman-teman tampilan awal dari Photoshop. Jadi tampilan dasar dari Photoshop seperti ini. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa project file untuk nanti kita pelajari ya. Bukan project, tapi saya sudah screenshot setiap toolbar atau menu-menu yang ada di Photoshop untuk kita pelajari bersama. Nah, di sini yang paling pertama kita akan pelajari atau kita akan lihat. Di sini ada yang pertama adalah menu bar, posisinya di bagian atas ini, mulai dari file, edit sampai help. Itu adalah opsi menu bar atau navigasi menu bar. Kemudian yang berikut adalah option bar. Option bar itu letaknya ada di sini teman-teman, di bagian ini. Jadi saya lebih jelasnya akan saya tunjukkan gambarnya. Untuk menu bar yaitu ada di sini teman-teman, ini ya. Saya akan perbesar, kemudian kita akan lihat ini adalah tampilan dari menu bar di bagian atas ini. Kemudian yang berikut ada option bar. Bagian keduanya ada di bagian sini teman-teman. Ini adalah option bar. Misalnya kita klik crop, maka akan muncul opsi dari crop di sini. Kemudian yang berikut kita akan lihat ada dokumen tab. Nah, dokumen tab yang dimaksud adalah area dokumen yang kita sedang buat. Inilah yang dimaksud dengan dokumen tab. Jadi ini adalah dokumen Photoshop dokumen window seperti itu. Kemudian ini adalah dokumen toolbar, toolbar.psd, sementara ini adalah dokumen Photoshop dokumen window.psd, yaitu seperti ini dokumen tab. Kemudian yang berikut ada zoom level. Zoom level itu terletak di bagian bawah pojok paling kiri. Kemudian ada status bar. Status bar itu ada di sini. Kalau kita klik tahan, dia akan keluar, dia akan menunjukkan area kerjaan dari Photoshop kita. Jadi di sini dia akan menunjukkan propertinya 1890, height-nya 1417, atau di sini kita bisa lihat ada channelnya 3 RGB color 8B PC dan resolusinya. Seperti itu teman-teman untuk status bar. Kemudian kita
ke menu panel. Nah, panel ini bisa teman-teman lihat di sini di bagian kanan. Di bagian kanan adalah panel dari Photoshop. Di sini ada layer panel, channel panel, patch, kemudian ada properties, adjustment, libraries, kemudian ada color, swatches, gradient, pattern. Seperti itu teman-teman. Atau nama lainnya adalah panel group seperti ini ya. Ini tadi yang saya maksudkan ada layer, channel, path, property, adjustment, itu adalah namanya panel group. Kemudian yang terakhir ada toolbar teman-teman. Nah, ini toolbar disinilah yang kita gunakan untuk membuat digital manipulasi ataupun mengedit sebuah gambar di Photoshop. Di tool ini yang paling sering akan kita gunakan teman-teman. Nah, di toolbar ini kalau kita lihat dia ada di bagian kiri di sini ya teman-teman. Kalau diperhatikan ikut kursor ini, dimulai dari move tool, kemudian selection tool, ya ada rectangular marquee tool, elliptical tool, single row, single column. Kemudian ada lasso tool, ada magic wand tool dan kawan-kawan. Kalau kita klik kanan, pilihan lainnya akan keluar. Kemudian ada crop tool, ada frame tool, ada eyedropper, ada brush tool, ada spot healing brush sampai zoom tool. Nah, di sini sudah saya sediakan penjelasannya, masing-masing penjelasan dari toolbar yang ada di Photoshop. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, di toolbar ini dibagi dari beberapa bagian dan fungsi ya. Di sini saya coba buat. Yang pertama yaitu tool untuk menggeser dan seleksi, yaitu move tool, marquee tool, lasso tool, kemudian magic wand tool, dan atau di sini juga ada object selection teman-teman. Nah, tool ini digunakan untuk menggeser dan membuat seleksi dari objek. Di video ini saya tidak akan bahas secara detail penggunaannya, nanti kita akan bahas di video-video yang selanjutnya. Nah, di video ini kita akan pengenalan dengan tampilan utamanya. Kemudian selanjutnya ada crop tool dan frame tool, yaitu digunakan untuk memotong objek atau membuat bingkai dari sebuah objek. Kemudian yang berikut adalah namanya eyedropper tool. Ini digunakan untuk membuat di dalamnya ada ruler atau penggaris ya teman-teman. Kemudian ada color sample dan eyedropper. Eyedropper fungsinya adalah untuk membuat sampel, misalnya kita klik pada warna dan kita klik di bagian objek tertentu. Nah, dia akan berubah. Kalau kita klik OK, dia akan berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan sampel. Sementara pengukuran, ketika kita klik, menampilkan informasi ukuran seperti kita lihat pada option bar di sini. Ini ada W dan H, kemudian ada posisi X, Y. Itu yang dimaksud dengan fungsi dari pengukuran dan sampel. Untuk selanjutnya adalah tool untuk menggambar dan memanipulasi, dimulai dari spot healing brush. Nah, di dalamnya juga ada banyak opsi juga teman-teman, sampai pada dots tool. Ini digunakan untuk membuat gambar, khususnya brush ya teman-teman. Brush itu fungsinya kan kita semua tahu bahwa untuk membuat gambar seperti ini. Yang berikut adalah mulai dari pen tool sampai rectangle tool. Jadi pen tool ada teks untuk membuat teks. Nah, kemudian ini adalah tool rectangle, ellipse, ada beberapa opsi yang lain juga. Itu digunakan untuk membuat objek primitif yang ada di Photoshop. Oke, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah hand tool, yang mana kita bisa menggunakannya untuk menggeser area kerja dari Photoshop. Jadi kita menggeser, kita bisa menggunakan hand tool, kemudian zoom. Nah, zoom ini kita paling sering akan gunakan nantinya. Caranya yaitu klik zoom dan kemudian kita klik geser mundur atau geser maju. Gitu ya teman-teman, fungsi dari zoom. Dan selanjutnya adalah color swatches atau disebut juga foreground sama background. Begitu teman-teman kira-kira untuk pengenalan tampilan dasar dari Photoshop. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan membahas penggunaan dari masing-masing menu ataupun fungsi dari menu yang ada, serta juga toolbar
yang paling sering kita gunakan nanti ketika membuat digital manipulasi atau digital imaging atau menggambar di Photoshop. Begitu kira-kira untuk video pengenalan tampilan utama kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih.